Menurut kalian dalam kondisi seperti sekarang ini, penebar ketakutan dan pesimisme seperti ini, itu, ini, dan itu, apakah sepantasnya harusnya ditahan saja? Coba tulis di bawah sini, tapi mari kita bahas dengan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya di Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Beberapa orang yang mengaku pakar, ahli, diwawancara di banyak podcast, acara TV, mereka selalu memprotes dan juga menyebarkan ketakutan, pesimisme, dan tak jarang juga kebencian. Seakan-akan selalu ada problem di setiap solusi yang diberikan. Bukankah seharusnya selalu ada solusi di setiap problem? Yuk kita bahas. Oke, beberapa tokoh pengamat bahasanya, mereka menamai diri mereka pengamat lah. Yang mana seperti yang kita tahu ada pengamat ekonomi yang sering bilang Indonesia ini bakal terguncang ekonominya dan gak baik-baik saja, apalagi masih mempertahankan. Ada kerusuhan seperti 98, dolar akan naik ke 22.000, rupiah anjlok, dan lain-lain lah, termasuk ya seperti kita tahu. Opa Rocky Gerung juga sama halnya lah mengkritik terkait pertemuan Pak Prabowo dan beberapa orang juga untuk kemarin di rumah Pak Hambalang, gitu-gitu lah. Cuma maksudnya menurut Mas Denny, di saat kita kemarin aja sempat kemakan isu kenaikan BBM ya, yang ternyata nggak naik gitu, dan orang-orang sempat panik. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk menyikapi orang-orang ini? Karena kemarin sempat memanas juga Profesor Ferry Latouy ini bersih tegang dengan Pak Purbaya lah, begitu saling sindir. Menurut Mas Denny seperti apa? Dengar suara itu, Pak? Dengar? Itu suara? Tapi kan itu cuma kritik, Mas Denny. Tapi kan bukankah kritik juga boleh? Masa negara nggak mau dikritik? Masa pemerintah digituin aja? Baper. Kita harus bisa bedakan mana yang disebut sebagai kritik dan mana yang saya katakan ini penyebaran ketakutan, pesimisme, dan kebencian. Karena yang diceritain ya cuman itu lagi, itu terus menerus. Bukan saya minta mereka ini untuk memuji-muji pemerintah, juga enggak. Tapi ayolah kita lebih tahu kondisi sekarang. Yang pasti yang pertama adalah kita harus tahu kondisi sekarang ini di mana kondisi keuangan ini dan kondisi ekonomi. Ini memang jelas nggak baik dan nggak usah dikasih tahu, kita semua memang nggak baik. Tapi jika ini semua terus disebarkan, ini akan menjadi, kalau orang bilang itu self-fulfilling prophecy. Satu ramalan, biasanya yang buruk ya, yang terjadi karena orang itu diingat-ingatkan dan tersugesti untuk itu. Padahal kita kan seharusnya berpikir agar kita bisa terhindar dari hal itu. Tapi kan seharusnya pemerintah juga harus dikasih kabar jujur kepada masyarakatnya. Ya, pemerintah akan bisa jujur dengan cara mereka. Tetapi apakah pemerintah di sini juga menutupi? Kan enggak. Toh juga akhirnya bensin ini nggak dinaikkan. BBM nggak dinaikkan kecuali yang solar untuk bisnis ya. Jadi ini sesuatu yang sudah mulai nggak sehat. Dan mereka ini diberikan panggung di mana-mana. Dan mereka ini menebarkan kebencian, menebarkan ketakutan, menebarkan pesimisme. Dengan dalih mereka ini pakar, mereka ini mengingatkan, mereka ini berusaha untuk menjadi penyeimbang. Yang kalau saya pikir, enggak, penyeimbang enggak seperti itu. Ini adalah sesuatu yang terus dihembuskan. Gunanya untuk mengkritisi, dan mereka itu juga menikmati ketenaran mereka. Setelah akhirnya orang-orang yang pesimis, yang tiap harinya bertambah banyak, dan mereka ini lebih banyak memang di media sosial, ini mengikuti kanal mereka dan konten mereka ini tadi. Saya pikir ini sesuatu yang shame on you lah. Harusnya mereka cukup tahu bagaimana menyampaikan ini dan tidak terjebak kepada narasi yang terus diulang-ulang, yang isinya itu ketakutan. Tuh, ada suara lagi, dengar kan? Tapi kan diomongin itu nyata. Tapi yang diomongin itu kan sesuatu yang mungkin benar adanya dan terjadi. Kayak tekotok ya. Nah, kita harus kembali lagi kepada sesuatu yang berikutnya yang harus kita ketahui juga. Informasi ini tadi patut untuk disebarkan atau harus kita tahan untuk tidak disebarkan kepada semua orang. Informasi yang sangat krusial, sesuatu yang kalau kita kira sangat memungkinkan orang akan salah paham terhadap informasi itu tadi. Maka cara komunikasinya ini nggak menjadi cara komunikasi yang bisa diterima oleh semua orang. Sama kalau kayak anak kecil diajak nonton film yang dewasa. Orang kan berpikir kenapa ada orang sejahat itu.
saat anak kecil harus melihat kejadian yang misalkan adegan orang dipukul terus dia akan meniru, ini sesuatu yang kalau saya pikir konten yang mereka sampaikan ini kan di kanal umum. Sedangkan yang nonton ini bisa saja orang-orang yang, mohon maaf ya, pendidikannya kurang. Mereka ini secara emosi, mereka ini belum stabil. Mereka orang-orang yang memang, ya tadi, termasuk orang-orang yang selalu ada masalah untuk setiap solusi yang diberikan. Nah, orang-orang seperti ini diberikan konten yang seperti itu, malah seperti menyiramkan bensin kepada api. Yang terjadi adalah ledakan. Ledakan yang tidak perlu. Yang malah akan menjadi stigma yang dibangun dari opini negatif yang terus kemudian akan terus diulang-ulang. Menjadi narasi yang masuk ke pikiran orang-orang dan membentuk satu kesadaran massa yang akhirnya bisa menimbulkan kerusuhan yang seharusnya ini bisa saja diredam dan nggak terjadi. Oke, Mas Denny, cuma maksudnya kalau menanggapi kritik ya, yang menariknya kan adalah kalau memang tugas untuk mengkritiknya sebenarnya pers itu sudah ada gitu dan DPR. Iya dan DPR maksudnya, tapi kan pers ini kan dilindungi dengan dibarengi dengan kode etik gitu. Cuman orang-orang ini pada akhirnya juga mungkin yang Mas Denny bisa nggak solusinya apa menurut Mas Denny, harus dikeluarkan kode etik bermedia sosial gitu atau untuk mengkritik atau seperti apa gitu maksudnya untuk orang-orang ini? Seharusnya memang ada sebuah penataan di mana orang-orang ini boleh mengatakan apa di kanal yang umum dan mereka ini silahkan mau melakukan apapun tapi di kanal yang misalkan kanal mereka sendiri tapi orangnya harus berbayar sehingga kita ini nggak akhirnya jatuh memberikan informasi yang akan memiliki sebuah potensi dikonsumsi secara tidak benar oleh masyarakat yang nggak ngerti tentang itu. Rocky Gerung dengan bahasa filsufnya yang tinggi sekali. Profesor Latuhin yang, ya betul, saya melihat latar belakangnya, beliau ini seorang pengamat ekonomi, dan beliau juga dulu ternyata adalah salah satu tim dari Prabowo Gibran juga, yang seharusnya ketakutan-ketakutannya ini nggak dipaparkan di media yang akan bisa diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki sebuah, bahkan gini loh, pengertian untuk mengkonsumsi konten dari awal sampai selesai. Orang-orang ini pun itu nggak memiliki. Kalian pun juga nonton ini kan nggak sampai selesai. Apalagi nonton sesuatu yang menakutkan seperti itu. Yang akhirnya terjadi adalah mereka ini terracuni oleh ketakutan mereka sendiri. Sedangkan endingnya nanti si profesor atau siapapun itu mungkin bisa saja membuat netral apa yang disampaikan di awal yang sangat kontroversial tadi. Karena pada akhirnya orang-orang ini juga nggak ditindak, bukan nggak ditindak ya, maksudnya pemerintah juga nggak begitu menghiraukan. Sebenarnya bukan pemerintah tidak menghiraukan, pemerintah sudah kadung bilang bahwa kebebasan berpendapat ini dilindungi, dan pemerintah juga nggak pengen merangus kebebasan berpendapat itu tadi. Nggak ada kan aktivis yang terus kemudian dibungkam. Kalau disiram air keras kan ini masih penyelidikan. Tapi apakah orang-orang seperti ya Rocky Gerung, seperti kalau kita lihat kritis lagi kan Hersu Bendo seperti itu, atau orang-orang yang lain yang terus kemudian dihalangi, diancam. Saya pikir ini sesuatu yang harus ya juga kita akan bisa menghitung berapa persen yang akhirnya terjadi sesuatu sama yang ya kita diberikan kebebasan yang sangat luas saat ini. Oke, lantas untuk langkah Pak Purbaya juga kemarin saya mau bahas tentang itu ya, maksudnya kayak menanggapi Profesor Latuhin ini betul atau justru menjadi langkah yang memberikan panggung jauh lebih luas begitu kepada orang-orang yang mengkritik, salah satu Pak Profesor ini begitu. Ya saya kira Pak Purbaya ini kan menyampaikan dengan lebih tenang ya, dan menyampaikan bahwa semuanya terkendali. Saya pikir ini memang harus dilakukan. Dalam kondisi geopolitik yang sedang tidak baik-baik saja, kita tahu kok ini semua tidak baik-baik saja. Dan kalaupun ternyata dia ingin memberikan sebuah saran, nggak apa-apa, sampaikan, toh dia kan juga dulu kan timnya Prabowo Gibran, sampaikan di jalur belakang seperti itu. Kalau nggak didengarkan, ya di jalur depan, tapi melalui sesuatu yang nggak akhirnya akan dikonsumsi oleh orang yang keliru. Dan malah akan menimbulkan kepanikan massal, ketakutan. Seperti kemarin akhirnya orang-orang juga takut mengisi bensin di tanggal 31 Maret. Dan akhirnya terjadi, ya nggak ada kenaikan sama sekali. Ini satu hal yang kita harus tekankan kepada pemerintah untuk memberikan pengawasan. Bukan pengawasan untuk memberangus kebebasan berpendapat, tapi agar mereka ini memberikan pendapat yang di tempat yang lebih properly. Oke. Tapi Pak Purbaya juga sempat mengkritik, maksudnya ini kan karena suara pemerintah dengan mengkritik ya, yang paling hangat itu kan sebenarnya Purbaya sama si profesor ini sebenarnya. Maksudnya kayak jangan menyebarkan ketakutan kalau nggak tahu data gitu. Tapi Pak Profesor juga sempat menyanggah bahwasanya ya datanya kan juga nggak semuanya dibuka, maksudnya data ekonomi Indonesia nggak semuanya bisa kita amati dengan jelas dan semuanya transparan gitu. Ya artinya dia kan harusnya jangan menyampaikan ketakutan kalau dia tidak bisa mengakses data. Kalaupun ternyata itu harus memberikan sebuah prediksi, ya berikan sebuah disclaimer di bawahnya bahwa apa yang dia katakan ini adalah sesuatu yang dia hitung berdasarkan pengalamannya dan bukan berdasarkan data yang memang real di lapangan.
Tapi apakah orang Indonesia membaca sampai ke sana? Enggak juga. Mereka hanya baca judul, lihat si profesor antik ini tadi yang dengan rambut putihnya dan kacamata sunglasses-nya itu selalu, dan orang-orang akan mendadak percaya karena itu yang ingin mereka percayai. Bukan sesuatu yang harus diuji di pikiran mereka tentang fakta yang mereka dapatkan ini tadi. Nah, akhirnya ternyata didapatkan fakta itu bukan fakta real, tapi fakta yang juga dibumbui oleh asumsi dan juga sebuah prediksi yang kita tahu, ya beliau ini profesor, tapi tetap apa yang dikatakan ini belum tentu akan bisa terjadi. Tapi ketakutannya sudah terwujud saat itu. Oke, tapi kan sebenarnya yang paling senior di sini juga ada Bang Rocky Gerung ya, di mana memang dia juga sering kali menyampaikan kritik, tapi agaknya membuat gelombang, maksudnya sebuah gelombang lain juga, maksudnya ada mungkin di sana ada tujuan menggiring opini ke arah mana juga kita Pasti nggak ada, tahu. kalau gitu saya kira. Nah, Rocky Gerung ini ya mirip saya. Dia memberikan data berdasarkan filosofi, sama seperti saya berdasarkan kartu. Saya nggak perlu data yang saya harus dapatkan dari BPS atau sama seperti yang dimiliki oleh Pak Purbaya, sama seperti Rocky Gerung. Tapi perbedaannya adalah saya tidak menyebarkan ketakutan. Saya nggak menyebarkan kebencian. Kalaupun mau mengkritik, ayo kita lakukan bersama-sama. Bukan sesuatu yang ditarik ke paling ujung, dinilai yang paling ekstrim, lalu pelan-pelan digeser perlahan-lahan sambil mencari selamat. Nah, ini sesuatu yang kalau saya pikir nggak etis lah. Dalam kondisi sekarang ini, di mana kalau orang-orang yang memang terpelajar mungkin akan menjadikan ini sebagai sebuah exercising moment untuk pemikiran dan juga gagasan yang ada di kepala mereka. Tapi untuk orang-orang yang mereka ini kesehariannya sangat bergantung kepada naiknya BBM, kepada uang yang bisa mereka hemat setiap ribunya di setiap hari, saya pikir ketakutan ini hanya akan membuat mereka semakin ketakutan dan akhirnya kehilangan harap terhadap sesuatu yang ya seharusnya kita masih baik-baik saja kok saat ini. Terakhir, tapi orang-orang, jadi maksudnya ini yang harus bahasanya ditindak duluan gimana? Apakah orang-orang ini yang para pengkritik ini harus ditahan atau mungkin dibuatkan peraturan seperti yang saya bilang tadi, mungkin seperti kode etik pers, atau mungkin dibatasi sosial medianya, atau mungkin dicerdaskan orang-orang yang mengkonsumsi itu juga gitu, atau seperti apa? Saya kira memang harus ada pengawas di sini yang memang terdiri dari tidak hanya para orang-orang pemerintahan tapi juga pengkritiknya. Masukin bagian dari mereka juga ke dalam dewan ini tadi. Disinilah mereka bertugas untuk membatasi. Kalau sudah kebablasan, ya mereka ini harus ditarik mundur lagi kembali ke belakang garis. Dan saya merasa apa yang dilakukan dan dikatakan dan disebarkan ini sudah melampaui garis itu tadi. Ya mungkin kita berpikir bahwa bisa saja mereka mencari nafkah di situ. Walaupun itu nggak ada kelirunya. Tapi kalau ternyata ini akan mengakibatkan ketakutan, yang seharusnya ini tidak perlu terjadi karena kenyataannya ini tidak buruk seperti apa yang dikatakan, maka seharusnya kan ini bisa dihindari agar semuanya bisa lebih baik lagi di masa yang tidak baik-baik saja seperti ini. Berarti nggak harus langsung ditahan. Ya saya pikir kalau ditahan kita akan mengingkari kesepakatan dan juga nilai menjaga kebebasan berpendapat itu tadi. Menurut kalian akan seperti apa? Apakah orang-orang ini memang sejatinya harus ditahan dalam artian nggak boleh kebablasan? Tapi kalau ternyata mereka tetap melakukannya, ya mungkin harus ditahan di balik sesuatu yang memang nggak akan bisa membuat mereka ini bebas bergerak seperti sekarang lagi. Atau memang dibiarkan saja. Dan negara ini akan semakin kacau, semakin berantakan, tidak ada etika dalam menyampaikan berita, dan semua orang berhak meluapkan ketakutannya. Tulis pendapat kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian yang menonton hingga konten ini selesai. Silahkan subscribe jika kalian menyukai pemikiran ini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.